Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan di segmen ini saya sudah akan berbincang dengan narasumber yang kedua yaitu Mbak Bian Mojo, ahli kesehatan kerja yang sudah tersambung bersama kami di Skype. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Iya, malam, Mas Juno. iya Mbak Ya, Bian, apa kabar Mbak? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Semoga sehat harus sehat. selalu. Ini lagi Iya. di rumah, Di rumah. work from home ya Di, hari ini ya. iya, iya. Nah, kalau Sudah. bicara kita Mm, kesehatan kerja ini, kita tahu ya, PSBB ini total, itu pengetatan seperti itu. Jadi ya, hanya beberapa sektor saja yang boleh karena pertimbangannya tadi bahwa selama pelonggaran kemarin ada klaster perkantoran. Nah, Anda sebagai betul. ahli kesehatan kerja melihat pertimbangan ini dan kaitannya dengan PSBB pengetatan ini seperti apa, Mbak Bian? Baik. Terima kasih. Mhm. Saya lihat ini harusnya memang pelonggaran itu tidak apa ya. Ini baik sekali ya Oke. dilakukan kemudian PSBB. Kenapa? Karena ternyata disiplin dari masyarakat kita itu masih kurang. Mhm. Artinya ketika harusnya itu new norm, bukannya new normal. Bukan normal baru, tapi kehidupan baru. Mhm. Kehidupan yang seperti apa? Yang harus menegakkan protokol kesehatan 3M, Baik. yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan eh, sering mencuci Mhm. tangan sering-sering. Mhm. Jadi kelihatannya kemudian ketika itu sangat terlihat sekali ya, signifikan ya kenaikannya ketika bulan Juni itu masih dilakukan PSBB, kemudian dilakukan pelonggaran PSBB di Juli, itu angkanya luar biasa naik drastisnya sekian ratus persen sampai Iya. hampir 200-300%. Baik, dengan kata lain Sehingga bahwa ya, dengan pengetatan ini mhm. menurut saya sangat setuju seperti yang disampaikan Pak Presiden bahwa ini kesehatan, tapi kok ya jadi ingat lagi gitu bahwa ini kesehatan versus ekonomi gitu ya. Mhm. Harusnya memang kesehatan Berarti Mbak Bian harus bahwa di selama mm, transisi kemarin, dengan kata lain beberapa tadi ya, perkantoran protokol ya. kesehatannya sudah mulai tidak ketat ya, sudah mulai longgar seperti itu dan itu salah sebenarnya kan? Ya, sebetulnya Hmm. mungkin di kantornya saya Hmm. tahu persis. Kalau kita bicara perkantoran itu industri kita punya ada 9 yang sudah mulai direlaksasi ya, Ya. yang sudah mulai bisa beraktivitas bahkan sampai 11. Salah satunya adalah industri pelayanan kesehatan. Yang mana di kantor itu saya tahu persis mereka itu penegakannya sudah luar biasa. Tetapi Mhm. kemudian ketika mereka harus pulang ke rumah Hmm. menggunakan kendaraan umum, Ya. apalagi kemarin sempat dilakukan PSBB, kemudian pengurangan kendaraan umum yang beroperasi. Ini kan juga Mhm. membawa dampak orang jadi berdesak-desakan. Iya. Jadi ini semuanya saling kait-mengkait. Mhm. Mestinya juga ketika kemudian terjadi pelonggaran, yang mirisnya ini Hmm. di pusat-pusat pelayanan kesehatan bukan tertular COVID ini nakes ya, saya bicara pekerja itu kan dia juga nakes itu kan pekerja Ya, juga ya. betul. Yang kemudian ternyata sekarang angkanya naik, yang didapat bukan dari rumah sakit atau dari puskesmas. Dari mana? Ternyata setelah ada pelonggaran mereka pergi ke rumah keluarga, Hmm. mereka ada resepsi, Oke. pergi kondangan, dan itu dibawa. Nah itu menjadi klaster perkantoran tuh seperti itu, dari Oke. tempat umum Jadi yang iya, klaster perkantoran itu bukan semata-mata soal aktivitas di kantor, betul, tapi where to-nya betul, setelah itu ya, pergi iya, dan menuju kantor itu juga harusnya betul, bisa disorot tadi, Mbak Bian. dikontrol, Mhm. betul, betul, betul sekali Oke. Mas Nah, Mbak Juno. Bian, kita bicara PSBB yang pengetatan ini. Kita tahu ada Ya, 11 sektor yang di 11 sektor yang dibolehkan seperti itu ya, dengan ya, 25% memenuhi kapasitas ruangan. Anda melihat betul. kebijakan ini seperti apa? Ini kan nampaknya kembali seperti yang pertama ya. Ya, Hmm. yang pertama 50% ya, Hmm. sekarang makin dikurangi lagi. Menurut saya ini baik, sangat baik. Selama tidak kemudian mengurangi atau target produksi tentunya harus diturunkan ya, Mhm. tetapi tidak sampai menutup peluang dunia usaha. Menurut saya 25% ini patut diacungi jempol dalam rangka kita menjaga eh, memutus mata rantai COVID yang ada di tempat kerja. Jadi sekarang ini kalau ada klaster tempat kerja, Mhm. kemudian juga sekarang kita juga punya klaster keluarga, ada Ya. klaster rumah makan. Mhm. Ini
yang kita nggak tahu, saling kait-mengkait. Ketika Oke. kemudian dilakukan tracking, tracing, ternyata itu dapatnya dari tempat makan dan dia pergi kerja, nah gitu ya. Mhm, Jadi mhm. ketika kemudian 25% itu diterapkan, ini kan jadi dari 100% itu kan jadi mengurangi probability kontaknya itu menjadi lebih kecil gitu ya, Oke, seperempat gitu. oke. Jadi saya sangat mendukung sekali Mhm. atas upaya pemerintah untuk memberlakukan PSBB kembali. Oke, jadi kembali lagi bahwa ini bicara soal public disiplin. Ya, Mbak Bian, Iya, bahwa tidak hanya iya, soal di kantor, tapi aktivitas di luar yang kita tahu kemarin juga memang saya pun juga sempat miris ketika tempat-tempat olahraga tuh sudah tidak ada jaga jarak, yang tadinya Car Free Day iya, tidak boleh, tetap saja mereka tetap beraktivitas ya dengan betul. mengabaikan protokol kesehatan. Tempat makan juga ya Mbak Bian, ini juga jadi Iya, highlight bahwa bagaimana orang mulai buka masker lah, nggak jaga jarak betul. tadi. Jadi ini satu akumulasi dari banyaknya kesalahan kita selama transisi kemarin. Nah, kalau Betul. bicara pekerjaan juga, kita tahu Mbak Bian, ketika di Ya, kantor, banyak sekali kantor-kantor di Jakarta yang memang ruangannya tertutup dan AC-nya pun sentral. Kalau bicara sirkulasi udara, hampir ya bisa dipastikan tidak begitu baik karena tadi jauh dari matahari, tidak ada ventilasi yang memadai. Mbak Bian punya saran atau apa yang bisa kita lakukan sebagai pekerja ataupun mungkin pengelola perusahaan agar tadi ruangan yang sangat tertutup, ada AC-nya sentral gitu, tapi juga bisa ya, aman sebenarnya. ya, ya, baik. Mungkin bisa saya gambarkan ya. Mhm, Sebetulnya eh, kesehatan seorang tenaga kerja, seorang pekerja, saya bilang pekerja aja ya, di tempat kerjanya di perkantoran itu dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama adalah dari faktor lingkungan, oke. yang kedua adalah perilakunya dia, Mhm. yang ketiga itu faktor pelayanan kesehatan, nanti kita akan bahas pelayanan kesehatan, yang keempat adalah faktor genetik. Mungkin kita bisa agak kita kebelakangkan dulu faktor genetiknya. Pertama ini faktor lingkungan. Lingkungan di tempat kerja itu kita kenal yang namanya indoor air quality. Mmm, Nggak usah ngomongin COVID dulu nih ya, yang normal iya, sehari-hari saja ketika Mas heeh, Juno kerja di tempat yang tertutup, ruang ah tertutup, ada hah, AC, itu sebetulnya ada kontaminan namanya ya, mmm, gas-gas yang tidak terlihat, yaitu ada CO2, ada CO, ada SO2, NO2. Ini yang sebetulnya kemudian bisa menyebabkan kalau kita terlalu lama suka pusing-pusing, ada sick building syndrome. Itu sebetulnya iya, akibat indoor air quality-nya yang tidak mhm, terlalu baik. Kemudian juga adanya potensi jamur, bakteri, asap rokok yang rilis masuk lewat sistem AC yang ada di tempat kerja. oke, Nah, bagaimana terus kemudian yang kedua faktor lingkungan yang berikutnya ada faktor kelembapan. Bagaimana kelembapan ini harusnya 4 sampai 60%, tapi kita nggak tahu. Kemudian suhu ideal adalah 20 sampai 26 derajat Celcius. mhm, Nah, faktor-faktor lingkungan ini sebenarnya ada faktor yang lain ya, ada pencahayaan, ada ergonomi, saya nggak sebutin. Kemudian kita masuk ini ada yang namanya virus COVID-19 yang tidak terlihat gitu kan ya, mhm, yang bisa jadi dia ada di dalam ruangan kita. Bagaimana kemudian pencegahannya, bagaimana upaya-upaya promotif preventifnya. Nomor satu yang kita harus pastikan adalah manajemen gedung itu harus kemudian melakukan pembersihan secara menyeluruh, mhm, komprehensif. Jadi si faktor indoor air quality-nya tadi itu kemudian bisa dipastikan itu oke, diukur secara teratur. Yang kedua adalah memastikan bahwa di ruangan-ruangan itu dilakukan desinfektan, ya, pembersihan AC secara berkala, sistem HVAC yang selalu diperiksa, itu ada alat untuk oke, mengetahui bahwa oke, ini indoor air quality (IQ) mhm, ruangan ini adalah sudah baik atau ternyata buruk dan sebagainya. Mungkin itu. Kemudian pemastian yang kedua adalah tidak ada kerumunan di dalam tempat yang agak tertutup. mmm, Sehingga kemudian rapat sebaiknya walaupun di dalam kantor itu dilakukan tetap secara online, oke, tidak lebih dari 3 orang di dalam satu ruangan sehingga mengurangi risiko kemudian bisa tertular iya, iya, tadi baik. kontaminan udara. Mbak Bian, bahwa sebenarnya tadi ya bisa diatur Ya, ketika tadi memang kondisinya seperti itu, ya tadi harus ya,
jumlahnya dikurangi, ya, tadi manajemen Ya, building juga harusnya bisa iya, melihat ya mengantisipasi adanya betul. hal-hal seperti ini. Mbak Bian, nanti kita sambung di segmen berikutnya. Namun sebelumnya saya juga ingin menyapa dulu ada Pak Dono Wijatmoko, ahli kesehatan masyarakat. Halo, Iya Pak selamat malam. Dono juga nanti akan berbincang kita di segmen ketiga ya Pak ya. Baik, 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 kita terima kasih. jeda dulu Pak Dono dan juga Mbak Bian, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.